Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Sinok Nursery. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit soal media tanam. Apa sih pentingnya media tanam? Media tanam sendiri digunakan untuk sebagai tempat tumbuh dan berkembang, di mana dia dapat berdiri dengan tegak, di mana dia dapat mendapatkan makanan dan minumannya berupa air, dan di mana dia dapat mendapatkan nutrisi. Jadi selain tanamannya sendiri, media tanam merupakan satu bagian yang tak dapat tergantikan untuk tanaman. Dan apa aja sih media tanam itu sendiri? Yuk kita lihat, ada beberapa jenis media tanam yang ada di Sinok Nursery. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita. Ini ada beberapa produk dari sabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam, juga sebagai pot ya. Yang di sini ada Coco Fiber. Ini bisa kita lihat teman-teman. Ini Coco Fiber, yaitu serat sabut kelapa yang bisa digunakan juga untuk media rambatan untuk tanaman seperti philodendron, terus anthurium, monstera juga ada. Terus di sini sebagai pot gantung. Bisa digunakan sebagai pot gantung. Terus di sini ada juga Coco Chips yang biasanya banyak digunakan sebagai media anggrek ya teman-teman. Selain itu juga ada Coco Peat. Coco Peat itu juga digunakan banyak sebagai media tanaman hias. Tapi untuk Coco Peat itu bagusnya masih dikombinasikan dengan tanah ataupun dengan pasir ya teman-teman. Dan untuk penggunaan Coco Fiber dan Coco Chip sendiri itu biasanya masih harus dicuci bagusnya karena masih mengandung tanin, dan itu cukup kurang bagus untuk tanaman karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Dan selain itu juga masih ada jamur yang perlu dihilangkan dalam Coco Fiber sendiri atau Coco Peat gitu ya. Untuk Coco Peat itu juga bisa digunakan sebagai media hidroponik. Yuk lanjutkan lagi, kita lihat sebelah kiri. Ini ada beberapa anggrek pasca bunga, dan di sini kita menggunakan campuran ya teman-teman. Ada arang dan ada Coco Chip. Dan bisa juga arang semua bisa untuk media anggrek, atau Coco Chip semua juga bisa seperti itu teman-teman. Dan oh ya, tadi saya lupa, untuk Coco Fiber sendiri itu bisa digunakan sebagai penutup di atas pot gitu ya teman-teman. Nanti bisa kita lihat. Oke teman-teman, kita akan mempraktikkan cara pengaplikasian, salah satu cara pengaplikasian dari Coco Fiber. Itu bisa digunakan untuk jadi untuk penutup pelapis di sini. Selain sebagai agar lebih estetik, juga lebih rapi, dan ketika disiram juga tidak akan ada tanah yang nyiprat-nyiprat keluar. Selain itu juga Coco Fiber itu dapat menambah resapan air ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Itu bisa disesuaikan sesuai selera. Oke, begitu. Oke, lanjut. Oke, dan selanjutnya adalah sekam bakar atau sekam biasa atau kombinasi antara keduanya. Itu biasa dipakai juga untuk media tanam, dan biasanya itu digunakan untuk tanaman yang
membutuhkan media tanam yang berporos ya, sehingga air itu tidak akan menggenang di media tanam. Itu biasanya seperti tanaman bromelia, terus aglonema, terus adenium juga biasanya membutuhkan media yang sangat berporos. Selanjutnya adalah media tanam moss atau lumut ya teman-teman. Biasanya ini digunakan untuk anggrek, mayoritas buat media anggrek. Ini media moss, nggak kelihatan sebentar. Oke. Ini teman-teman. Oke. Ini teman-teman, ini media black moss itu berasal dari akar kadaka. Itu bagus sekali untuk media anggrek. Dan ada satu lagi itu white moss. Cuma kita nggak ada. Dan kebanyakan anggrek di sini itu menggunakan black moss. Dan white moss itu sedikit lebih bagus daripada black moss ya teman-teman. Untuk dari hasil pertumbuhannya sendiri, setelah kita kemarin berkunjung itu untuk white moss itu pertumbuhannya lebih maksimal. Selain buat dari black moss dan arang ya teman-teman untuk media anggrek. Terus selanjutnya ini ada akar pakis ya teman-teman. Di sini ada tanaman Monstera montai hasil potongan. Ini bagian batang bawahnya menggunakan media akar pakis. Dan selain buat montai juga bisa buat aglonema. Selanjutnya kita ada pasir malang, media pasir malang ya teman-teman. Di sini pasir malang bisa digunakan sebagai media full media tanam, jadi tanpa campuran apapun, atau sebagai covering atau penutup bagian atas setelah media tanam. Jadi ini kaktus pakai media tanam biasa, nanti baru atasnya ditutup menggunakan pasir malang seperti ini. Ini pasir malang, jadi ditutup bagian atasnya jadi bisa lebih cantik. Nah, jadi antara media tanam yang di bawahnya juga akan tertutupi, bisa lebih cantik. Akan lebih bagus kalau pasir malangnya lebih halus ya teman-teman, seperti ini. Oke ya, dan selanjutnya itu kita ada media tanam sendiri, kita racikan sendiri. Itu terdiri dari tanah, terus ada tanah hitam, terus ada sekam biasa, terus ada sekam bakarnya juga seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini kita ada proses penanaman tanaman tangannya. Ini pesanan juga, jadi seperti ini ya. Dan ini udah kombinasi teman-teman. Ini ada kombinasi tambahan dari kokocip dan kokopit. Ini ada berapa serbu kokopit ya teman-teman. Ini jadi ada tanah hitam, terus sekam bakar, kokocip dan kokopit. Untuk tanah hitam bentuknya seperti ini. Ini sudah kaya akan unsur hara teman-teman. Jadi bisa juga untuk media tanam, cuma akan kurang bagus dan akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan tanah lagi atau dengan sekam dan sekam bakar. Itu dia teman-teman. Oke, dan ini contoh juga untuk media menggunakan pasir malang. Di sini ada tanaman sansevieria yang kerdil, golden honey ya teman-teman. Tepatnya ini golden honey menggunakan media pasir malang. Bisa digunakan seperti ini. Selain itu misalkan tidak menggunakan pasir malang, bisa menggunakan hidrogel juga. Jadi jika menggunakan hidrogel itu keunggulannya akan sangat jarang untuk menyiram, karena di hidrogel itu sudah mengandung banyak air dan 90% itu bisa diuraikan kembali. Jadi akan sangat ramah lingkungan. Dan misalkan teman-teman
pengen tanaman yang kecil seperti ini untuk menghiasi kamar atau meja-meja kantor, bisa menggunakan ini. Dan hidrogel itu biasanya berwarna-warni juga, jadi akan lebih bagus ketika merendam hidrogelnya itu sudah dicampur dengan unsur hara. Jadinya di butiran-butiran hidrogel itu sudah terdapat pupuknya sekalian, tinggal dipajang seperti ini. Oke ya, begitu saja ya teman-teman, sedikit tentang media tanam kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk pemilihan media tanam itu disesuaikan dengan jenis tanamannya sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan lebat gitu ya teman-teman. Demikian untuk video kali ini, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam satu hobi.